Ini supaya masyarakat atau pemirsa CNBC di rumah lebih paham, kita pakai istilah yang Bapak sempat sebut ya Pak ya, bulog perumahan. Apa nih Pak yang melatar belakanginya? Secara umum lagi-lagi desain kebijakan pemerintah harus kembali kepada janji kampanye dan astacita. Dan kita ingat bahwa Presiden sudah menyatakan akan membangun 3 juta rumah setiap tahun dan 3 juta itu tentu kita bagi-bagi berdasarkan kepentingan atau permintaan yang ada. Tetapi Presiden juga sudah menyebut 1 desa di kota, 1 desa di pesisir, 1 juta di desa. Nah di desa kita sebelum masuk ke bulog perumahan itu, di desa itu secara umum orang sudah punya rumah tapi perlu renovasi. Perlu bedah rumah istilahnya zaman dulu. Itu ada program juga namanya BSPS atau di Kementerian Sosial namanya Rutilahu. Nah, maka kita akan dorong adanya renovasi besar-besaran mulai APBN tahun depan. Mudah-mudahan kita lagi memperjuangkan minimal 1 juta rumah untuk renovasi. Bahkan kalau bisa, itu bisa 2 juta rumah kita lakukan renovasi besar-besaran. Itu per apa nih Pak? Per tahun. Karena Indonesia terus terang saja dalam penelitian yang kita lakukan dan sudah menjadi data umum begitu bahwa memang masyarakat kita itu 86% membangun rumah sendiri dan kebanyakan itu dengan standar yang cukup rendah, materialnya rendah, teknologinya rendah, sehingga ada masalah dalam komponen rumah itu. Jadi sanitasinya tidak baik ya, lantainya tidak baik dan ini sumber penyakit semua ini dan sumber penyebaran penyakit yang harus kita atasi. Kemudian juga atap dan dindingnya juga bermasalah. Selain itu ada masih banyak keluarga Indonesia yang tidak punya sanitasi. Itu yang disebut oleh orang sebagai sanitasi terbuka, ya toilet terbuka. Jadi mohon maaf orang buang kotoran di sungai, di laut, di hutan begitu ya. Dan itu masih menjadi fenomena. Bahkan datanya di DKI pun itu masih 10% dari masyarakat DKI itu tidak punya sanitasi. Ya. Di ibu kota, di Bogor, di Bekasi itu masih cukup banyak. Nah karena itu kita harus membenahi pertama-tama itu kualitas rumah yang sudah ada yang tidak layak ini kita improve. Ini sangat penting karena kita harus cope dengan standar global ya. Selain itu juga ketahanan rumah misalnya itulah sebabnya perlu renovasi. Saya teringat dulu sebagai ketua pengawasan penanganan bencana alam gempa ya di Lombok Utara waktu itu gempa 7 skala Richter itu menghabiskan lebih kurang 80% dari rumahnya hilang rata dengan tanah karena kualitasnya memang tidak memadai dan ini harus kita address supaya di masa depan rumah orang Indonesia itu tidak saja sehat tapi kuat dan bisa menjadi tempat untuk tidak saja belajar tapi berkarya ya tidak saja untuk mendidik keluarga tetapi juga untuk menatap masa depan yang lebih baik. Kira-kira itu yang pertama ya. Yang kedua ya di pesisir gitu. Nah, pesisir itu memang khas ya. Banyak yang tinggal di rumah apung dan kadang-kadang lagi-lagi sanitasinya buruk ya. Fasilitas umumnya juga jelek begitu. Presiden sudah pernah mencontohkan di Angke, Presiden melakukan renovasi perumahan bekerjasama dengan beberapa BUMN dan itu yang akan kita teruskan nanti karena kita ingin pesisir kita itu justru adalah penampakan yang terbaik. Pesisir itu kalau kita lihat di baik pesisir sungai maupun pesisir pantai itu umumnya itu tempat yang indah, tempat yang baik gitu. Jadi kalau ada orang bilang ocean view, riverside, itu kan bagus. Di kita itu malah buruk begitu. Ini yang kita mau perbaiki juga ke depan sehingga pesisir-pesisir akan nampak baik. Nah, yang ketiga itulah yang di perkotaan. Nah, terkait yang di perkotaan inilah nanti dan sebagian juga di pedesaan terkait pembangunan rumah baru, tentu kita akan tunduk kepada mekanisme supply demand yang ada juga. Tapi kelemahannya selama ini adalah karena supply-nya tidak konsisten, karena tidak ada logistik yang mengatur bagaimana cara mensuplai sisi demand ini secara konsisten. Nah, makanya kami sudah rapat dengan Pak Erick Thohir, dengan Pak
Erick Thohir menunjuk Perumnas untuk sebagai lead-nya. Kita sedang membicarakan secara teknis bagaimana nanti agar Perumnas itu menjamin suplai rumah. Jadi rumah yang sudah dibangun oleh swasta, terutama di tanah-tanah yang diberikan subsidi oleh pemerintah, nanti di off-take oleh Perumnas, lalu Perumnas nanti tempat kita ngantri. Kalau kita masuk ke dalam kelompok yang berhak mendapatkan rumah subsidi, maka kita ngantri kepada Perumnas, dan Perumnasnya lah yang akan mendelivery dimanapun kita berada, rumah-rumah yang kita perlukan itu. Kira-kira seperti itu desainnya ke depan. Oke, berarti si Bulog perumahan itu nantinya akan berada di bawah Perumnas, bukan lembaga baru yang berdiri sendiri begitu? Bisa di bawah Perumnas sendiri, karena Perumnas dalam hal ini sebagai operator, dia memang harus ada dua ya. Kalau kita contoh Singapura itu, ada CVF namanya, Provident Fund-nya, ini semacam tapera. Tempat orang yang nabung untuk punya rumah gitu. Okay. Nah itu sudah ada tapera itu kuat dibuat oleh undang-undang, cuman kelemahan tapera sekarang sistem antriannya belum kuat, sehingga dia sistem antrian jangka pendek. Tidak ada sistem antrian jangka panjangnya, bahkan cenderung antrian jangka panjangnya hilang begitu. Karena jarak antara antri dan punya itu agak jauh. Nah harusnya memang si tapera itu didampingi oleh Perumnas nanti sebagai, kalau di Singapura namanya HDB, ya sebagai Housing Development Board-nya, supaya dialah yang menyiapkan. Jadi dia yang menyedot rumah-rumah yang dibangun dari pasar, dibiayai dengan si tapera ini. Nanti dalam jangka panjang penyiapannya itu dilakukan oleh tapera. Jadi tapera itu nanti tempat diadakan oleh Perumnas. Ini tempat kita ngantri bagi yang sudah ada dalam antrian, kayak orang mau pergi haji. Gitu, dia ngantri, ya dia menabung. Lalu kemudian ya kalau untuk rumah tentu karena nggak terlalu mahal itu bisa lebih cepat. Karena ada policy yang sangat signifikan yang harus kita lakukan ke depan adalah terkait tanah. Kalau kita lihat struktur dari biaya rumah di Indonesia ini, harga tanah itu menjadi faktor yang sangat dominan. Sehingga kalau pemerintah mensubsidi tanah dengan menggunakan tanah-tanah negara yang ada, maka harga rumah itu bisa drop sampai 50%. Jadi tanah itu kalau sudah drop 50%, maka subsidi pada cicilan bisa dihilangkan karena rumahnya sudah rendah. Sekarang ini dengan harga tanah yang tinggi, sebenarnya kesalahannya adalah pemerintah seperti mensubsidi pemilik tanah, bukan mensubsidi rakyat. Karena tanah yang mahal gitu. Tidak tepat sasaran akhirnya gitu. Nah itu yang kita mesti perbaiki ke depan gitu. Pak, artinya ketika suplai perumahan yang saat ini sudah ada, Pak, apakah nantinya pemerintah nih akan menggunakan biaya dari pemerintah untuk membeli kemudian didistribusikan kepada masyarakat atau seperti apa? Sebenarnya ada banyak lembaga multilateral bank juga, kayak saya ketemu dengan presiden dari Islamic Development Bank di Aljazair beberapa bulan yang lalu. Dan saya bicara dengan beliau tentang ini dan sampai beliau bersemangat sekali mengatakan, boleh nggak kami yang membiayai off-takernya? Karena itu kan uang kita juga. Jangan lupa, Islamic Development Bank itu adalah bank kita juga. Karena kita pemegang saham, sebenarnya kita pemegang saham nomor 3. Tapi sekarang mau di-upgrade, kita pemegang saham nomor 2. Setelah Saudi kita. Karena ada Libya yang nomor 2 sebenarnya. Libya lagi tidak terkonsolidasi, kita yang mau masuk ke pemegang saham nomor 2. Nah, si Islamic Development Bank dia sangat berminat itu untuk biaya, dan ini bunga murah jangka panjang ya. Sehingga sebenarnya dari sisi uang itu tidak masalah. Yang kedua, kan ada tapera. Di tapera itu kan orang ngantri, dan ketika orang ngantri kan orang bayar. Sebenarnya sudah ada uangnya juga di situ. Dan ada banyak sekali lembaga-lembaga keuangan yang minat, karena ini bisnis yang pasti dijamin oleh pemerintah, dan pemerintah sebagai off-takernya melalui Perumnas. Jadi semua orang mau chip in membiayai. Jadi 1 juta di pesisir kita udah, 1 juta di desa kita dapat, 1 juta di pesisir kita dapat, 1 juta di perkotaan melalui off-taker itu kita juga bisa eksekusi gitu. Jadi komplit lah janji pemerintah kepada masyarakat Indonesia. I see, Pak. Tapi kalau untuk targetnya sendiri kepada masyarakat berpenghasilan rendah, apakah kira-kira mereka mampu nih, Pak? Sebenarnya ada 2 sistem antrian yang mesti kita buat ke depan. Presiden mewaspadai betul soal ini, karena itulah beliau mengeluarkan Impres nomor 4 tahun 2025 tentang DT Sen, yaitu data tunggal sosial ekonomi nasional.
data itu dikeluarkan oleh Presiden supaya basis dari pemberian subsidi itu tidak lagi sporadis, tidak lagi lain kementerian lain yang diberikan subsidi, tidak dalam rangka menyelesaikan masyarakat kita yang paling bawah. Di Indonesia ini, di sini datanya lengkap, itu ada kira-kira 1 juta keluarga yang miskin ekstrim, dan itu artinya di desil 1, dan ini orang keluarga yang harus kita selesaikan pada tahun pertama, dan karena itu harus ada antrian. Siapa yang disebut dengan desil 1, desil 2, 3, dan 10, dan seterusnya itu siapa? Nah, pada antrian renovasi itu ada desilnya, dan pada antrian rumah subsidi itu juga ada desilnya. Nah, orang-orang inilah yang harus dimasukkan ke dalam sistem antrian, artinya yang punya hak untuk mengantri gitu. Kalau direnovasi dia tidak perlu membayar apa-apa karena dia memang terima uang dari APBN nanti untuk renovasi. Tetapi kalau yang mau beli rumah, dia harus masuk ke dalam sistem antrian. Jadi diambil dari data desil, dimasukkan dalam antrian Tapera, sehingga disitulah dia ngantri untuk mendapatkan rumah subsidi yang kita siapkan itu. Nah, tapi lagi-lagi dengan subsidinya kita sudah dialihkan kepada tanah, relatif harga rumahnya akan lebih rendah, dan sehingga semua orang bisa ngantri. Saya sudah mengecek harga rumah di Indonesia sangat murah sebenarnya, yang mahal itu tanah, terutama di perkotaan. Jadi kalau faktor tanah kita selesaikan, itu saya ingat dulu pesan Bapak Presiden, jangan bikin rumah rakyat di atas tanah pengusaha, pastilah rakyat nggak sanggup beli. Tapi benar memang karena tanah itu adalah mayoritas daripada faktor penentu biaya harga rumah gitu. Artinya butuh intervensi nih Pak dari pemerintah. Sudah sejauh apa nih Pak? Ya, saya udah presentasi di depan Menteri ATR dan beliau sangat tertarik dengan desain kebijakan ini, dan juga bicara dengan Menteri BUMN dan beberapa Pemda yang punya tanah, terutama DKI kan paling memerlukan ya, karena proyek-proyek yang kita sebutkan tadi itu punya efek langsung kepada desain tata kota kita ke depan dan perbaikan kawasan kita di seluruh perkotaan di seluruh Indonesia. Kita tahu bahwa dalam 10-15 tahun ke depan 70% orang Indonesia akan tinggal di kota. Arus urbanisasi sangat tinggi, dan mereka-mereka yang punya tanah di perkotaan itu harus dikonsolidasi lahannya. Kalau tidak, itu nanti ada 2 pemandangan di kota. Yang satu rumah mewah yang dibeli oleh orang-orang yang punya uang gitu ya. Di satu sisi itu adalah daerah-daerah kumuh. Karena menumpuknya orang di kota dan kita tidak mendesain perumahan sosial yang layak bagi mereka yang lakukan urbanisasi yang akan makin lama makin besar itu. Gitu. Jadi saya kira tanah sangat penting memang. Iya, dan hal-hal fenomena-fenomena seperti ini sebenarnya sudah sering kali kita jumpai nih Pak di ibu kota. Sudah sering kita jumpai, tapi kebijakan yang solid belum pernah kita duduk bareng-bareng untuk menyelesaikan ini, dan karena itulah kami terus berkoordinasi supaya lahir kebijakan yang solid di 3 skema kebijakan itu tadi sesuai dengan janji Presiden kepada masyarakat Indonesia. Baik Pak Fahri, Bapak juga sempat menyebutkan bahwa sulit nih bagi pengembang untuk memasarkan rumah subsidi. Ya. Sebetulnya tantangannya di sebelah mana sih Pak? Itulah keanehannya, karena kita nggak melihatnya itu dengan gambar yang solid. Di satu sisi BPS mengatakan ini ada 10-15 juta orang yang ingin punya rumah atau tidak punya rumah. Bahkan dari 10-15 juta itu ada 6 juta yang sangat ekstrim, sudah tidak punya rumah dan tinggal di rumah yang tidak layak gitu. Paling tidak 10 juta itu punya rumah tapi tidak layak, tidak punya rumah, mohon maaf. Ada 20 juta yang punya rumah dan tidak layak. Antriannya itu tinggi sekali, besar sekali. Katakanlah yang sebenarnya ingin punya rumah tadi itu 10-15 juta. Pertanyaannya, kenapa masih ada isu sulit menjual? Kenapa antrian yang ada di Tapera misalnya, atau sistem yang disebut dengan sistem Sikasep itu hanya 300.000. Ini kan ada miss di sini. Nah, menurut saya itu karena sistem antriannya tidak dibangun. Sehingga tidak betul-betul itu berbasis kepada kebutuhan masyarakat. Tapi lebih kepada respon supply demand sesaat. Yang menjebak kita untuk kemudian melayani kelas atas.
Mohon maaf aja. Jadi yang sedang social climbing dilayani, tapi yang tertinggal tidak diurus karena tidak masuk dalam antrian. Karena itulah fokus kita ke depan adalah mesti membangun sistem antrian. Seperti yang dilakukan oleh seluruh negara yang ada konsep social housingnya yang baik, ya dia harus membangun sistem antrian ini. Nah, saya kira kalau sudah ada sistem antrian, maka pengembang nggak perlu jualan. Itu yang saya bilang kenapa perlu ada Bulog itu, karena yang terintegrasi dengan sistem antrian itu nanti Bulog gitu, Bulog perumahan gitu, yaitu Perumnas dalam hal ini. Si A itu memang dikategorikan sebagai yang punya yang punya hak ya, termasuk dalam kelompok sosial yang akan disubsidi oleh pemerintah. Ya si A itu otomatis masuk dalam antrian gitu loh, sehingga kepada dia ditawar apakah kamu mau punya rumah atau tidak karena kamu ada dalam antrian. Kalau perlu punya rumah ya tinggal dia membayar sebagai bagian dari cicilan. Seperti orang mau pergi haji ada yang nyicil, ada yang ngantri sampai 40 tahun. Nggak, kalau perumahan sih nggak akan sampai segitulah gitu. Karena ini barangnya lebih murah begitu ya. Maksudnya itu adalah orang ini relatif kalau sudah masuk dalam antrian ada kepastian. Sehingga kemudian para pengembang nggak perlu mencari sendiri. Kalau itu perumahan sosial ya beda, kita bicara pengembang orang yang melayani pasar atas ya terserah dia akan bertarung di pasar kan. Tapi kalau pengembang mau membangun perumahan sosial di off-take aja oleh pemerintah dengan standar dan aturan yang ada, masuk ke dalam stok pemerintah, pemerintah yang membayarkan atau yang memberikan kepada yang antri. Saya kira itu akan terjadi secara lebih lancar gitu. Di satu sisi memang backlognya dapat kita selesaikan gitu. Di satu sisi pengembang nggak perlu berspekulasi di pasar sosial.